Polresta Sleman Yogyakarta mengamankan AF, seorang pelatih bela diri pencaksilat PSHT. Jangan maunya fisik terus kan, seperti itu. Keras terus kan, sparring terus. Ajaran kita ini banyak ya. Ajaran kita ini ada persaudaraan, kita bisa latih persaudaraannya di tempat latihan kita kan. Mengikuti zaman yang sekarang, bagaimana kekerasan itu ya sangat apa ya, rawan, rentan. Kita ajarkan olahraga. Olahraga itu bertujuan untuk apa? Ya, memperkuat fisik kita kan, menjaga kesehatan kita, ya kan? Bukan membuat kita sakit. Bukan lagi zamannya kita dulu. Ya, zaman kita dulu itu kalau kita sekolah dimarahin guru, ditampar guru, ya, ngadu sama orang tua, ya kan? Kita itu tambah dimarahin sama orang tua. Kalau zaman sekarang lain lur, ya. Kita dimarahin guru atau pelatih, ya, tahun orang tua diaduin lur, kebuang gitu lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Pendekar OI. Oke, sobat Nasilat, kali ini kita akan membahas video yang sedang viral di stasiun TV, bagaimana pelatih PSHT adu sparring dengan siswa hijau yang mengakibatkan siswa tersebut meninggal dunia. Kok bisa? Oke, sebelum kita lanjut pembahasannya, marilah kita mendoakan almarhum. Semoga almarhum bisa ditempatkan di surganya Allah, husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggal juga diberi kesabaran. Dan juga untuk mas pelatihnya yang sedang ditahan juga diberikan kesabaran. Doa dimulai. Amin. Oke lur, sebelum kita jauh ke pembahasannya, marilah kita tonton videonya terlebih dahulu. Oke, sebentar lur. Tapi kita ini agak ngemot. Maklum lah. Sebentar, mohon bersabar, ini ujian. Polresta Sleman Yogyakarta mengamankan AF, seorang pelatih bela diri pencaksilat PSHT. Tersangka sebelumnya melakukan sparring atau latih tanding melawan muridnya hingga meninggal dunia. Korban berinisial IKK, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, asal Palembang, Sumatera Selatan. Asalnya Palembang loh. Meninggal dunia 1 Mei lalu dengan luka di bagian usus dan ulu hati. Menurut polisi, korban terkena tendangan sabit di bagian perut saat melakukan sparring di lapangan kampus pada dini hari, namun belum ada izin dari pihak kampus. Pasca kejadian, tersangka langsung menyerahkan diri ke polisi. Kepada polisi, tersangka mengaku aksi sparring dilakukan untuk mengukur kekuatan ilmu bela diri yang dimiliki masing-masing pesilat. Menggunakan USG terdapat luka lebam di daerah usus besar dan usus halus korban, sehingga dokter mengambil tindakan berupa operasi untuk memperbaiki luka yang Sempat dioperasi. lalu korban. Setelah pasca operasi, korban itu sempat dirawat di rumah sakit tersebut selama 1 hari. Namun lewat dari 1 hari tersebut, kondisi korban semakin menurun dan menyebabkan korban meninggal dunia. Tapi waktu kami tanding itu memang tidak ada pemusnahan, memang harus dibiarkan. Itu namanya teknisan secara langsung dilakukan. Penyebabnya itu berapa kali tendang? Ada kurang tahu saya Pak, ada mungkin 10 kali kurang lebih itu Pak. Tapi kan bukan bertahap, masih 10 kali lebih saya menambah. Sehingga ada juga antara tenang dan pukulan, kemudian ditembak dan semakin bawah. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti seragam bela diri yang digunakan saat sparring. Akibat kejadian ini, tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jadi yang bakal kita bahas di video ini adalah lor, mengambil sisi baiknya. Karena saya yakin saudara kita tersebut itu tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada pelatih itu yang tidak sayang dengan siswanya.
Semua pelatih itu pasti menyayangi siswanya lor, hanya saja dia tidak bisa menunjukkan rasa sayangnya ke siswa karena pelatih tidak memanjakan siswa itu bertujuan agar siswa itu tidak manja ya. Karena memanjakan siswa sama saja membunuh siswa itu di medan perang. Namun yang namanya kecelakaan itu pasti ada ya, walaupun kita tidak ada niat untuk mencelakai kan, tapi kelalaian pelatih itu ada. Maka dari itu buat saudara-saudaraku sekalian yang melatih, khususnya untuk para pelatih, itu kita harus menjadi apa ya, contoh melatih itu yang benar ya, mendidik bukan membidik. Dalam arti keras itu boleh lur ya, keras itu boleh, mau nendang perut itu boleh juga ya. Tapi kita harus tahu dasarnya ya. Keras itu banyak metode keras, kita suruh push up 100 kali juga itu sudah keras menurut saya lur ya. Lebih baik kita suruh push up dulu, kita latih dulu perutnya kan. Kita harus sadar kuantitas apa sih namanya, harus sadar porsi siswa kita sendiri kan. Kita harus tahu seperti itu. Jangan siswa kita ini sudah tahu jarang latihan ya kan, malah kita gembleng kan, jadinya berakibat fatal kan, seperti itu ya. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati karena sekarang zamannya bukan seperti zaman dulu lur. Zaman sekarang dikit-dikit kita diadukan ke polisi kan. Bagaimana itu sangat merugikan buat kita ya kan. Jadi jadilah pelatih itu yang benar-benar sekarang itu tidak perlu ditakuti lur ya. Jadilah pelatih yang disenangi ya. Kita jadi pelatih itu buat tempat latihan itu sifatnya jangan maunya fisik terus kan, seperti itu keras terus kan, sparring terus kayak gitu. Karena ajaran kita ini banyak lur ya. Ajaran kita ini banyak ya. Ajaran kita ini ada persaudaraan, kita bisa latih persaudaraan yang di tempat latihan kita kan, mengikuti zaman yang sekarang bagaimana kekerasan itu ya sangat apa ya, rawan, rentan seperti itu kan. Lebih baik kita ajarkan persaudaraan, kita ajarkan olahraga itu bertujuan untuk apa ya? Memperkuat fisik kita kan, menjaga kesehatan kita ya kan? Bukan membuat kita sakit. Nah itu harus diingat tuh, osteoworan itu bertujuan untuk membentuk fisik ya. Osteoworan itu bertujuan untuk memperkuat fisik, membuat denyut jantung kita normal, buat kita sehat. Nah, dengan cara apa? Push up, dengan sit up, ya olahraga layaknya olahraga loh. Bukan ditendang perut, ya kan? Bukan ditampar. Nah, itu kita harus tahu, ya. Kita harus menjadi pelatih itu mengikuti ajaran-ajaran yang benar loh. Ya. Jangan lupa S1 itu bertujuan mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, bukan mendidik menjadi atlet. Itu bonus ya, bukan mendidik jadi tendangannya keras, itu bonus loh ya. Yang pertama kita harus mendidik dia itu menjadi orang yang benar seperti itu ya. Jadi osteoworan buatlah selayaknya membentuk fisik yang bagus ya. Baru kita mau isi bela diri itu banyak ya, bela diri itu banyak, tendang, pukul, hindar ya kan. Namun alangkah baiknya kita menerapkannya memakai perlindungan. Contoh, kita sudah menerapkan bagaimana cara sambung. Ketika kita sambung atau sparring, itu alangkah baiknya kita memakai body protector kan, seperti itu. Apabila kita tidak punya body protector lur ya kan, berarti kita harus sparringnya benar-benar yang aman. Itu seperti apa ya? Yang pertama, kita harus mengemong ya kan ya, yang senior itu harus mengemong. Apabila kita sudah tahu batasan siswa, tidak perlu kita hajar lor, kecuali dia pakai body ya kan, seperti itu.
Terus wasit. Nah, wasit itu perlu. Nah, kalau kita pengen praktek sparring, wasit itu perlu. Wasit yang benar-benar jeli, ya. Wasit yang benar-benar bisa menghentikan pertandingan ketika saat-saat yang sangat-sangat rawan, baik itu di pelatihnya ataupun di siswanya. Seperti itu, Lur. Jadi kita harus lebih pintar, Lur, ya. Kalau itu. Yang kedua, yang keempat, kita juga kan bisa ngajarkan latihan itu dicampur dengan seni, seperti itu kan. Jadi latihan itu buatlah bagaimana latihan itu bisa mencontohkan SATRAT ini bukan hanya kekerasan. SATRAT ini bukan hanya fisik, tapi kita mempunyai 5 ajaran dasar. Seperti itu. Tunggal, seni, ya kan? Baru kita diajarkan bagaimana cara ajaran budi luhur, seperti itu. Dulu saya selalu diingatkan sama pelatih saya, yang saya selalu ingat pesan pelatih saya itu, Dek, kamu itu belajar silat, ya kan? Tanpa kamu tunjukkan juga kemampuan kamu, orang pun sudah tahu kalau kamu itu bisa nendang, bisa mukul, bisa ngindar, ya. Ya karena kita ini belajar silat, kan? Dalam arti kita sebagai pelatih, ya, tidak perlu menunjukkan tendangan kita yang keras kepada siswa, ya kan? Ya, siswa pun tahu kita sudah jadi pelatih, kan, sudah melalui proses yang belum dia lalui, kan. Kita punya tendangan keras, ya. Jadi alangkah baiknya kita itu menahan diri, lebih menahan diri ke siswa kita. Yang tadinya nendangnya full, kita agak tarik sedikit, seperti itu. Itu menghindari cedera, loh, ya kan? Seperti itu. Jadi tidak perlu kita tunjukkan bahwa kita ini benar-benar punya power yang kuat, seperti itu. Tidak perlu itu. Nah, apalagi hanya untuk siswa, seperti itu, Lur. Ya, jadi untuk buat saudara-saudara yang melatih, ya, mungkin video ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua, kan. Bagaimana sekarang ini zamannya bukan zaman seperti dulu. Kita tidak bisa menerapkan seperti dulu, loh. Nah, kita tidak bisa menerapkan dikit-dikit kalau mama sudah, kalau aku dulu deh, itu tidak bisa. Ingat, kita ini bukan guru, ya. Kita ini pelatih, kan. SATRAT itu kenapa tidak bilang kalau dia itu guru, ya? Nah, kenapa dia bilangnya pelatih? Karena pelatih itu hanya melatih siswa. Bagaimana, Dek, hari ini latihan, ya, hari ini datang, kita latih teknik yang kamu bisa, ya, tekniknya seperti ini kamu latih, ya kan? Bukan berarti kita pelatih menunjukkan, tidak berarti semua pelatih itu hebat, tidak, ya kan? Tidak semua pelatih itu bahwasanya lebih seperti itu, kan. Tidak semua pelatih itu lebih dari siswa, jadi tidak perlu kita merasa malu, kan. Tidak perlu kita tunjukkan sama siswa tadi tendangan kita ke siswa itu kuat, kalau mau nunjukin ke patching, nah, seperti itu, ya kan. Jadi kita harus lebih menjaga bagaimana latihan kita ini bisa dipandang masyarakat itu baik, loh. Cukup stop kekerasan yang berlebihan, ya. Ini bukan lagi zamannya kita dulu, ya. Zaman kita dulu itu kalau kita sekolah dimarahin guru, ditampar guru, ya, ngadu sama orang tua, ya kan, kita itu tambah dimarahin sama orang tua. Kalau zaman sekarang lain, Lur, ya. Kita dimarahin guru atau pelatih, ya, tahun orang tua diaduin, Lur, kebuang gitu, Lur, ya kan, kayak gitu. Jadi zaman sudah beda, Lur, beda sama dulu, ya. Jadi orang SATRAT itu harus bisa menyesuaikan zaman, ya. Yang dulunya nggak pakai lampu, sekarang udah pakai lampu, dulu kan pakai lilin, ya. Ya, orang SATRAT mau nggak mau ya harus pakai lampu juga, masa mau pakai lilin terus, kan. Yang dulunya nggak ada handphone, kan, orang sekarang sudah ada handphone, maka dari itu orang SATRAT juga harus
mengikuti zaman, memakai handphone juga. Sekarang banyak medsos, orang ST1 juga ikut medsos ya. Sekarang zamannya hukum ya, orang ST1 juga harus mengerti ya akan hukum, ya kan, seperti itu. Dan untuk para wali juga, ya, saya mewakili saudara-saudaraku ya, beribu maaf apabila terjadi hal seperti ini yang tidak kita inginkan. Dan juga kami seorang pelatih itu bertujuan sebenarnya tidak ada yang berniat menyederai. Ya. Kami di sini ikhlas datang ke tempat latihan, ya, ikhlas lahir batin, ya, karena kami tanpa bayaran melatih adik-adik kami seperti itu. Mungkin segitu saja pesan dari saya, tidak banyak. Inti dari video ini adalah menjadikan pelajaran hal-hal yang telah terjadi, ya, karena bukan cuma sekali Lur, sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan yang mengakibatkan seorang pelatih itu ditahan. Walaupun niatnya baik, tapi kita juga harus lebih berhati-hati, ya kan? Kita tidak bisa menyalahkan takdir Lur. Ya, seperti itu. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Ya. Di sini video ini menjadi pelajaran buat kita, bukan menjelekkan organisasi saya juga. Saya lebih membenahi, lebih mengingatkan saudara-saudara agar lebih berhati-hati dalam latih. Oke, segitu saja dari saya. Jangan lupa di share video ini bila Anda suka, tonton juga video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.